Shalom, silakan duduk saudara. Harusnya pagi ini Pak Pur yang menyampaikan firman Tuhan. Dan saya pikir dia juga sudah lama mempersiapkan diri. Kemarin pagi, Kamis malam masih khotbah semangat sekali di sini. Ya, tahu kemarin pagi, kemarin dia telepon tidak bisa khotbah, katanya suaranya habis sama sekali. Ya sudah, saya bilang, saya yang khotbah. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Bulan ini kita akan belajar hidup berdampak melalui pengenalan yang benar akan kebenaran, akan Allah, akan firman-Nya. Dan minggu lalu kita sudah belajar yang pertama, kita mesti mengenal dan pegang selalu bahwa Alkitab ini tanpa salah. Semua janji, semua pengajarannya, ya, rencana keselamatan dan sebagainya itu sempurna dan tanpa salah. Dan kalau Alkitab itu tanpa salah, ada satu hal lagi yang Alkitab nyatakan bagi kita, yaitu Allah itu Allah kita, Allah Tritunggal. Ya, Allah kita Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 tapi satu, satu tapi 3 pribadi. Allah Tritunggal. Ini dinyatakan oleh Alkitab. Pagi ini mari kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakannya dengan cepat karena waktu kita juga terbatas. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, perhatikan di sini. Ada 2 ya, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di sini. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga setelah kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi dalam ke-15 ayat ini saudara jelas disebutkan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yesus Kristus, dan di dalam 2 ayat yang terakhir tadi ada disebutkan juga Roh Kudus. Saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Allah kita itu esa, tapi 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah kita itu 3 pribadi, tapi esa. Jadi ini bukan untuk didiskusikan, ini dinyatakan Allah dalam Alkitab. Dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, yang dinyatakan oleh Allah itu untuk kamu percayai dan lakukan. Sekarang ini orang mendiskusikannya, siapa yang nyuruh? Tuhan bilang, dipercayai dan dilakukannya. Artinya hidup dalam iman kepada Allah Tritunggal ini. Itu sebabnya pengakuan iman GPI berbunyi salah satu poinnya, Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Hakikat apa? Hakikatnya Allah. Ya. 3 pribadi tapi satu tapi 3. Kalau mau didiskusikan, sesat saudara. Di dunia ini ada begitu banyak hal yang tidak kita pahami. Tapi kita terima begitu saja dan kita laksanakan. Ternyata jalan. Contohnya HP saudara-saudara, siapa yang ngerti itu teknologi HP sampai segitu jauhnya? Masuk dipredali disik, kok bisa ya? Saya ngomong di Indonesia, tahu-tahu yang di Amerika lihat wajah saya. Kok bisa ya? Yang di Rusia telepon, kok kelihatan wajah saya? Terus dipredali dan selama belum ngerti enggak pakai. Ada enggak ya gitu? Kan enggak ada. Enggak ada toh? Kita hidup baik berdasarkan percaya. Ya, berdasarkan percaya, kita sesat berdasarkan percaya juga. Percaya hal yang salah. Ya, kita hidup baik kalau kita percaya hal yang benar. Kita hidup berantakan kalau kita percaya hal yang salah. Dan di dunia ini banyak hal yang gitu tuh. Adik saya telepon, kok Joni, Anso sakit ya, sakit mah. Iya, ini ngomong karo dokter ya. Kadang-kadang orang-orang itu ngeminteri gitu loh ya. Ngomong karo dokter ya. Dia bilang nggak gini, atau saya ngeminteri, nggak tahu saya. Suruh minum jeruk nipis, kalau bangun pagi kecerin aja di mulutnya. Tak pikir, iki waras apa enggak nasihatnya ini. Ya, ini waras apa enggak nasihatnya, diomongin ngeyel. Ngeyel, enggak, itu asam di mulut jadi basah di perut. Yang jadikan basah siapa, tak bilangnya. Coba wae, kalau enggak nanti gulung kuming sendiri. Ada di tengah kita diomongin gitu, enggak mau ngerti. Ya, jadi percaya hal yang salah. Nah, banyak orang, saudara, membuat ajaran wahyu Alkitab, ilham Alkitab tentang Allah Tritunggal ini menjadi diskusi. Yang bisa lah, anak tangga buktinya, anak kunci buktinya. Allah kok disamakan dengan anak tangga sama anak kunci. Ya, buktinya itu matahari, ada panasnya, ada cahayanya. Saudara-saudara, Tuhan tidak nyuruh kita mendiskusikan. Saya sih sederhana saja. Saya percaya apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Kalau Alkitab bilang ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Titik. Buktinya apa? Lakonono dan saudara akan tahu bahwa itu betul. Jalani, maka saudara akan tahu bahwa itu benar. Ya, jadi jangan diskusi. Ya, kalau diskusi kita akan sesat, maka timbullah paham triteisme. Allahnya orang Kristen itu 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 2 tahun lalu waktu saya upload di Renungan Senja tentang Yesus, kematian Tuhan Yesus disalib, itu ada orang yang tanya, bedanya saat Matrimurti apa? Ya besar bedanya.
Ya besar bedanya. Trimurti itu 3 dan 3. Dan selanjutnya bukan cuma 3, 3 juta dewanya tuh. 3 itu yang paling tinggi. Dan bentrokan sendiri tuh. 3 dewa tertinggi ini bentrokan sendiri. Brahmana menciptakan, Wisnu memelihara, terus Siwa merusak. Dia bilang, enggak sama, mau disamakan gimana. Karena mereka 3, maka ada penganut Siwa, ada penganut Wisnu. Saudara-saudara, Allah kita itu satu. 3 pribadi. Dan karena orang sesat, maka sekarang ada penganut Yesus. Yesus only. Ya, yang dulu ada di sini tuh. Sama, bukan saya yang nyuruh keluar, sama salah satu saudara bilang, saudara daripada kamu ribut aja di sini, kamu keluar aja gitu. Ngayal, saudara. Tidak ada Bapak itu. Bapak itu dengar doa tidak bisa apalagi jawab. Tidak ada. Yang ada cuma satu, Yesus. Saudara-saudara, ini sesat. Dan ada banyak pendeta GBI dikeluarkan dari GBI. Karena dia bilang hal yang seperti itu. Itu sesat. Itu sesat. Yang tidak memiliki anak, tidak memiliki Bapa. Dan artinya tidak dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan artinya tidak selamat. Kalau tidak selamat artinya ke neraka. Ya. Jadi saudara-saudara, saya tidak mau bincang-bincang lebih jauh lagi ya, tapi di sebelah situ itu saya pikir itu juga bilang Yesus itu ciptaan. Roh Kudus itu diciptakan Allah satu Bapa, dia menciptakan Allah kedua dan Allah ketiga, Yesus dan Roh Kudus. Salah satu pendeta GBI besar dulu, yang namanya GBI Rohobot. Orang hebat, tak tahu keblinger gitu loh. Keblinger gitu. Menerjemahkan Alkitab sendiri, nek khotbah selalu nulis, ini bahasa Yunaninya begini, bahasa Yunaninya gini. Sesat saudara. Sesat. Dan akhirnya dia bilang, iya, Yesus itu Allah second God katanya. Jadi Allah kualitas, Allah KW. Ya, ada gerejanya di sini. Ya, Allah KW katanya. Gembalanya dulu sahabat saya juga. Ya sekarang nggak tahu, kita berpisah jalan. Allah KW katanya. Saudara-saudara, yang benar adalah pengakuan teman GBI tadi. Allah yang Maha Esa, itu namanya satu. Itulah Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Udah jangan coba, kalau saya tidak bakal mencoba-coba menerangkan, karena mustahil. Mustahil menerangkannya. Saudara, gambarnya gini, cucu saya itu, sudah pernah saya cerita ya, umur 5 tahun itu nanya sama mamanya, "Ma, kenapa air laut itu asin? Padahal air sungai mengalir ke laut itu kan tidak asin. Kenapa air laut itu asin?" Bisa dijelaskan? Mamanya angkat tangan, tanya Okong aja. Jadi tanya Okong lah, tanya Okong. Okong kenapa air laut asin? Oh, karena di laut ada garamnya, betul nggak? Betul? Iya, kenapa ruwet-ruwet? Karena di laut ada garamnya. Dia diem, memang betul. Sekarang sudah SMA, sudah pinter. Ikut olimpiade ini, olimpiade itu. Jadi saya sekarang tanya sama dia, Nathan, dulu kamu tanya sama Okong, air laut asin, Okong jawab karena ada garamnya. Iya. Sekarang Okong tanya sama kamu, kenapa air laut asin? Karena ada garamnya. Gak ada jawaban lain, saudara. Gak ada jawaban lain. Ya. Direkayasa gimana pun juga, saudara tahu jumlah air laut, berapa berat garam di air laut. Tidak terhitung, tidak tertimbang jumlahnya. Saudara, ada garam? Ya kalau dia tanya lagi, dari mana? Kok ada garam? Waktu itu dia masih dari Jepang, ya saya bilang, itu kami sama yang naruh di sana. Gitu. Tuhan yang naruh di sana.
Jangan bikin ruwet, saudara. Iman kita itu sederhana. Jangan bikin ruwet. Allah kita itu esa. Dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa bisa gitu? Alkitab yang berkata begitu. Di Alkitab tertulis begitu. Terus Alkitab itu tanpa salah. Artinya benar toh? Ya wis. Jangan banyak berdebat soal itu. Yang anak tangga disebut-sebut, anak kunci disebut-sebut, apa es, air dan uap air disebut-sebut. Saudara-saudara, matahari panasnya, sinarnya itu tidak menggambarkan Allah Tritunggal. Itu tidak menggambarkan Allah Tritunggal. Yang kita bisa lihat Allah Tritunggal itu di Alkitab ditulis seperti apa, betul enggak kejadiannya seperti itu kan gitu. Allah Tritunggal itu disebutnya di Alkitab gimana? Kejadiannya gimana? Persis enggak? Iya, dan yang paling penting adalah tentang karya keselamatan. Betul enggak? Nah, kalau saya bilang betul, karena saya percaya dan saya percaya. Dan kadang-kadang kalau malam, besok masih bangun enggak ya? Kalau enggak bangun saya ada di mana ya? Jadi saya bilangnya di surga lah. Kok tahu? Tuhan yang ngomong. Iya, Tuhan yang ngomong. Jadi gimana? Belajar saudara. Dari karya keselamatan, saudara akan tahu Tritunggal itu betul. Nomor satu, Bapa itu memilih. Allah Bapa memilih. Memilih siapa? Memilih kita. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Kristus, ya di dalam Dia, maksudnya dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karya keselamatan ini kembali kepada slide sebelumnya. Karya keselamatan kita ini dimulai dengan satu langkah. Bapak memilih. Didasarkan atas pemilihan dari Tuhan. Apa alasannya? Jelas bukan karena sesuatu yang bisa kita kerjakan atau yang sudah kita hasilkan. Satu-satunya landasan adalah karena anugerahnya. Kenapa begitu? Slide berikutnya. Karena kita itu dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Prosesnya terjadi sebelum dunia dijadikan. Ini menunjukkan bahwa di dalam kekekalan Allah Bapa telah memilih kita, mengenal kita dan memiliki rancangan buat kita. Jadi, aku dipilih bukan karena aku baik, tapi karena Bapa memilih aku. Saudara dipilih bukan karena sudah baik, tapi karena di dalam Tuhan Yesus, Bapa itu memilih saudara. Dipilih. Dan semuanya itu berdasarkan anugerah. Kenapa? Sebelum dunia ini dijadikan, kita di mana? Ya enggak ada. Sebelum dunia ini dijadikan, kita di mana? Enggak ada. Sebelum ada segala sesuatu, Dia sudah memilih saya, Dia sudah memilih saudara. Kenapa? Karena Bapa ini kan tidak dibatasi waktu. Allah itu tidak dibatasi waktu. Bapa tidak dibatasi waktu. Tuhan Yesus tidak dibatasi waktu. Roh Kudus tidak dibatasi waktu. Waktu dulu, sekarang, dan yang akan datang, semuanya satu di dalam Dia. Tuhan tidak pakai jam.
Tuhan tidak pakai tahun. Jadi dia pilih saya sebelum segala sesuatu ada. Dia pilih saudara sebelum segala sesuatu ada. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Untuk diselamatkan. Nah, tujuan pemilihan yang ditetapkan oleh Bapa Surga adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya sedikit menyimpang di sini. Saudara, ada enggak yang enggak dipanggil Allah? Apa ada enggak yang enggak dipilih Allah? Menurut saya tidak ada. Semua dipilih. Kenapa? Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak punya rancangan. Nanti anaknya, Allah tidak merancangkan, nanti Habel masuk surga, Kain masuk neraka. Tidak gitu, saudara. Tidak gitu toh. Allah kan menciptakan dengan tujuan yang baik. Ditaruh di Taman Eden. Jadi, yang dipilih tidak mau ya itu urusan lain. Dan ada banyak orang yang dipilih dan tidak mau. Tidak mau. Saya bersaksi kepada pemilik kos. Teman saya bilang, John coba ngomong sama siapa lupa saya namanya. Diajak ngomong itu, selalu jawabannya, sorry John, ini bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Omong lagi, bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang enggak milih itu siapa? Tuhan atau dia? Dia. Kalau dia binasa masuk neraka, yang milih neraka siapa? Dia toh. Dikasih penjelasan, enggak bisa gini. Enggak, Tuhan tuh enggak milih Tuhan enggak milih Jadi, ya sudah biarin jalan begini aja. Tuhan enggak milih mondar-mandir tetap aja setiap kali nih diomongin ketemu. Enggak. Tuhan enggak milih jangan bicara soal itu lagi. Tuhan tidak memilih katanya. Nah, kan dia yang memutuskan untuk menolak pilihan Tuhan. Dalam Alkitab kan ada cerita. Tuhan Yesus bilang kepada seseorang, ikutlah aku. Petrus langsung ikut. Yohanes langsung ikut. Tapi ada beberapa orang yang Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Nanti dulu ya Tuhan ya, tunggu papa saya mati dulu. Nanti dulu, kan ada yang gitu. Lalu Tuhan maksa. Kan tidak toh. Jadi kalau dikatakan Allah memilih, itu bukan berarti Allah membiarkan sebagian orang masuk neraka. Tapi orang masuk neraka karena dia milih binasa. Karena dia memilih untuk binasa. Tapi di sini tidak ada, karena saudara ada di gereja ini. Ya, Allah memilih saudara. Dan saudara bilang, ku jawab ya. Lalu setelah Allah memilih, manusia ini berdosa itu direncanakan Allah, dipulihkan jadi kudus tak berdosa. Maka slide berikutnya, anak itu menebus. Anak itu menebus. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, di dalam Kristus ya, di dalam Tuhan Yesus, dan oleh darahnya, oleh darah Tuhan Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara, Bapa memilih, kita bilang iya. Tindakan itu diikuti dengan satu, menerima Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Yang telah mencurahkan darahnya untuk kita. Menebus itu berarti membeli atau menukar. Aku ini dibeli oleh Tuhan dengan harga mahal.
Kita yang berdosa ditebus oleh Kristus Sang Anak karena pelanggaran kita yang diampuni. Ya, saudara-saudara, camkanlah akan hal ini. Ya, kita itu dibeli dengan darah mahal. Yang beli yang punya. Tapi kita kewalik. Yang dibeli bilang aku yang punya. Kan aneh. Orang kita itu so aneh, saudara. Kamu dibeli dengan harga mahal. Kamu miliknya siapa? Milik Kristus, toh? Milik yang beli, toh. Bagaimana kamu bisa bilang Kristus milikku? Dari mana kamu beli Kristus? Gak masuk akal. Tapi toh tetap ngomong gitu, aku punya Tuhan yang dahsyat. Tapi kalau aku bilang, aku dimiliki oleh Tuhan yang dahsyat. Karena aku dibeli oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Ya, alat slide berikutnya. Alat penebusan dinyatakan di sini adalah melalui darahnya. Dalam 1 Petrus dikatakan dengan darah yang mahal. Dibeli dengan harga yang mahal. Dengan demikian harga kita di hadapan Allah adalah senilai dengan darah Kristus. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Hal ini pun terjadi karena sebuah landasan kekayaan anugerahnya bagi kita yang berdosa. Saudara, kalau saya membayangkan dibeli dengan harga Kristus, saya ingat dulu ada satu orang anggota jemaat, salah itu, tapi ya ada betulnya juga. Ya, dia bilang ke dokternya dia tuh kencing manis, di darahnya banyak gula. Terus dia itu dibilangnya sama dokternya gini gitu, jawabnya gini, enggak dokter enggak apa-apa, darah saya darah Kristus katanya gitu. Ya itu sih betul tapi salah. Salah dalam konteks kencing manisnya ya mesti diobati. Betul tapi karena kita dibeli oleh dengan darah Kristus. Ya, sudah ngerti arti saudara-saudara? Ya toh saudara kandung. Kalau darah Kristus itu ada, pakai untuk membeli kita. Darah kita adalah darah Kristus. Ditebus, dimiliki oleh Dia. Camkanlah ini. Dimiliki oleh Tuhan, sebab Tuhan membeli kita dengan harga yang mahal. Ya, Tuhan membeli kita dengan harga yang mahal. Iya. Membeli kita itu Tuhan tuh habis-habisan. Sebab apa? Nyawanya sendiri pun dikorbankan. Bapa memilih, anak menebus. Diampuni, dibeli dengan darah anak itu. Sekarang menjadi milik Yesus. Ya dulu itu ada nyanyian, sekarang anak-anak sekarang gak masuk mau nyanyi gitu ya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Gak mau anak sekarang. Jujur saya nyanyi gitu, Okong nyanyinya kok suset sih katanya. Jadi mau nyanyi, waduh kemauannya sudah terserah lah ya. Yang penting puji Tuhan. Tapi kita itu milik Yesus saudara, camkanlah itu. Lalu yang ketiga, Roh Kudus memeteraikan. Kalau saudara membeli satu barang yang mahal, kwitansinya dikasih meterai enggak? Kasih meterai toh? Meterai itu mengesahkan jual beli itu toh? Iya. Uang yang sudah bayar, kasih kwitansi tanpa meterai, itu uang itu bisa dihilangkan begitu saja. Ya. Kita dibeli dengan harga mahal, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang memeteraikan karya keselamatan yang besar itu. Dengan dimeteraikan berarti kita hak penuh dari Allah. Dimeteraikan oleh Allah. Efesus pasal 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, di dalam Kristus ya, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menuju kemuliaannya. Menjadikan kita apa? Menjadikan kita apa? Milik siapa? Saudara miliknya siapa? Milik siapa? Sadar enggak saudara milik Allah? Allah yang Maha Besar. Dibeli, dipilih. Ibu-ibu ini kalau ke pasar ya, kan milih. Bosin dipilih apa ya saya tidak tahu. Ya. Sudah dipilih, dibayar. Kan gitu. Tapi karena kentang sekilo cuma 28.000 ya tidak usah dimeteraikan toh. Ya. Tapi kalau misalnya 1 ton mungkin perlu dimeteraikan toh. Berharga. Dipilih, dibayar, dimeteraikan. Sah menjadi milik Tuhan. Sah menjadi milik Tuhan. Dan bagi saya itu mendatangkan ketentraman yang besar. Kenyataan bahwa aku milik Tuhan itu memberikan ketentraman yang besar. Sebab apa? Kalau aku milik Tuhan, Tuhan yang menjaga aku. Tidak bakal Tuhan kehilangan. Betul enggak? Betul enggak? Kalau aku miliki, barang kita sering ke singsal, apalagi sekarang. Saya cari potongan ini kuku nih. 3 hari tidak ketemu. Istri saya tanya, di mana potongan kuku? Ya di sini, selalu di sini. Sekarang barangnya mana? Enggak tahu. Oh, daladil tidak ada. Kalau milikku bisa hilang. Ngerti ke singsal? Ketelisut. Tapi milik Tuhan mana bisa ketelisut sih? Tuhan apa pernah ketelisut? Kan enggak. Selama saudara sadar bahwa saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Tuhan, saudara boleh ayem-ayem saja. Sebab apa? Tuhan jaga. Tuhan pelihara. Saudara-saudara, penebusan ini adalah karya bersama dari Tritunggal. Allah Bapa memilih, Yesus menebus, Roh Kudus memeteraikan. Bagaimana bisa bilang Allah tidak ada, Bapa tidak ada? Kalau Bapa tidak ada, yang kok nggak dipilih? Oh yang milih Bapa. Bagaimana bisa bilang Roh Kudus tidak ada? Kalau Roh Kudus sudah ada, yang kok nggak dimeteraikan? Artinya tidak sah, toh? Jadi orang Kristen yang bilang Jesus only, oneness, itu tidak sah. Tidak pernah dimeteraikan. Tidak pernah dipilih. Nggak dipilih mana bisa ditebus. Yang ditebus itu yang dipilih. Yang ditebus itu yang dipilih. Lalu dimeteraikan menjadi milik Allah. Ya. Nah, saudara, kita bisa berdampak pada dunia ini. Kalau kita mengetahui, mempraktekkan ini sebagai kehidupan. Sebagai kehidupan. Fakta hidup. Ya. Sudahlah saudara ya. Jangan pernah menjelaskan Allah Tritunggal seperti air, es, dan uap air. Ya. Pada waktu air menjadi uap air, airnya kemana? Tidak ada toh. Pada waktu air menjadi es, esnya airnya kemana? Tidak ada toh. Tapi pada waktu Allah menjadi manusia, Bapa, ada enggak Bapa? Ada. Yesus ada enggak? Ada. Anak ada enggak? Ada. Mau menjelaskan Allah Tritunggal dengan gambaran air, uap air, dan apa namanya, dan
S itu kan sesat. Itu kan sesat. Karena pada waktu ada tuh ajaran yang mengatakan demikian. Ya, pada waktu Tuhan Yesus Allah itu menjadi manusia, Bapa itu menjadi manusia. Lalu menjadi Roh Kudus, anak dan bapaknya tidak ada. Saudara-saudara, itu salah. Itu salah. Yang benar adalah Bapa memilih aku, Bapa memilih saudara. Yesus menebus aku, Yesus menebus saudara. Roh Kudus memeteraikan aku, Roh Kudus memeteraikan saudara. Maka kita dilahirkan baru, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Saudara, Tritunggal bukan untuk dijelaskan begini begitu, tapi itu dipercayai. Slide terakhir, meterai menekankan tentang tanda kepemilikan. Jadi secara sah dan kuat, kita adalah milik Allah. Tujuan pemeteraian, jaminan warisan kita dan juga untuk memuji kemuliaan Allah Tritunggal yang bekerja di dalam kita. Nah, saya harap ini tidak ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di hati saudara dengan banyaknya ajaran oneness, New Sabellianisme yang ada di YouTube yang mengatakan hanya ada Yesus. Ini juga bisa menjelaskan kepada saudara bahwa Allah kita itu esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah yang berbeda, tapi tiga Allah yang satu dalam hakikat. Kalau saya bilang tiga tapi satu, satu tapi tiga, tiga pribadi. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita sekarang berdiri bersama-sama.